Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum pelajaran dimulai, ada baiknya kita membaca doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada? Tidak ada. Ya, baik. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan minggu kemarin, hari ini kita akan membahas materi mengenai teks eksposisi. Siapa di sini yang tahu mengenai pengertian dari teks eksposisi? Ada yang tahu? Lupa, Bu. Nggak ada ya. Nah, teks eksposisi di sini adalah suatu karangan atau paragraf yang mengandung sejumlah informasi dan pengetahuan secara singkat, padat, dan jelas. Ibu tulis ya. Nah, Ibu ulang sekali lagi. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang mengandung informasi pengetahuan secara singkat dan jelas. Jadi, dalam teks eksposisi itu mengandung sebuah informasi atau pengetahuan secara singkat dan jelas. Jadi, informasinya ini, informasi atau pengetahuannya ini terpapar secara singkat dan jelas. Nah, agar kalian lebih mengerti mengenai teks eksposisi, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-cirinya. Ada yang tahu ciri-cirinya? Tidak ada ya? Kalau begitu Ibu jelaskan. Ciri-cirinya yang pertama, singkat dan padat. Sesuai dengan pengertiannya, teks eksposisi ini pemaparannya secara singkat, padat, dan jelas ya. Nah, kemudian yang kedua, informasinya mengajak. Jadi selain berisi informasinya di sini juga mengajak pembaca. Nah, kemudian penyampaiannya secara lugas. Tidak memihak dan bersifat objektif. Nah, informasinya mengajak, pemaparannya secara lugas dan tidak memihak, serta bersifat objektif. Seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui ciri-cirinya, kita juga harus tahu strukturnya seperti apa.
untuk strukturnya di sini, yang pertama ada yang namanya judul. Ya. Semua yang namanya teks itu pasti ada namanya judul. Kenapa harus ada judul? Agar kita tahu teks yang kita akan baca ini membahas mengenai apa. Jadi judul ini sangat penting, ya. Yang kedua ada pernyataan umum atau juga sering disebut dengan tesis. Kemudian alasan. Nah, kalau sudah ada yang namanya pernyataan umum atau tesis, maka harus ada yang namanya alasan atau argumentasi. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya penegasan ulang atau simpulan. Jadi ada simpulan. Dari yang pertama sampai yang terakhir ini disimpulkanlah menjadi suatu tulisan. Nah, ini strukturnya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai pengertian, ciri-ciri dan struktur? Tidak ada ya. Kalau gitu kita lanjut ke jenis-jenisnya. Nah, ini jenis-jenisnya. Di sini jenis tes eksposisi itu ada 6 macam. Yang pertama definisi, yang kedua proses, ilustrasi, laporan, perbandingan dan pertentangan. Dari jenis-jenis di sini, apa ada yang sudah tahu tentang jenis-jenis tes eksposisi? Belum ada yang tahu ya. Baik, kalau begitu akan Ibu jelaskan. Nah, jenis yang pertama definisi. Jadi teks eksposisi definisi di sini menjelaskan mengenai pengertian atau definisi, ya. Nah, yang teks eksposisi proses menjelaskan tentang sesuatu proses pembuatan. Contohnya teks yang menjelaskan mengenai teks prosedur. Contohnya cara membuat es teh manis. Nah, itu termasuk ke dalam teks eksposisi proses. Kemudian ada ilustrasi. Untuk teks eksposisi ilustrasi ini sama halnya dengan teks eksposisi yang definisi, hanya saja di dalamnya ada ilustrasi atau gambar. Jadi penampilannya lebih menarik untuk yang tidak mengerti, tidak bisa menangkap isi dalam bacaan. Kalau dengan teks ilustrasi ini, karena ada gambarnya, biasanya lebih menangkap, lebih mudah dicerna apa isi dari penyampaian teks eksposisi tersebut. Kemudian ada teks eksposisi laporan, yang di dalamnya tentu saja tentang laporan. Nah, kemudian yang ini perbandingan. Nah, yang perbandingan ini menjelaskan mengenai perbandingan satu hal dengan satu hal yang lain. Seperti itu. Kemudian yang keenam, teks eksposisi pertentangan. Nah, untuk teks eksposisi pertentangan ini teks eksposisi yang di dalamnya menjelaskan mengenai pertentangan satu hal dengan hal yang lain. Contohnya, ada pendapat yang mengatakan bumi itu bulat dan ada juga yang mengatakan bumi itu datar. Nah, dari kedua pendapat ini, jika dibuat teks eksposisi, maka masuk ke dalam teks eksposisi pertentangan. Pertentangan pendapat dua ahli mengenai bentuk bumi. Ya, seperti itu. Nah, setelah sampai di sini, ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang belum mengerti? Paham, Bu. Paham semua ya? Pasti di antara kalian bertanya, gimana sih Bu cara membuat teks eksposisi itu? Nah, kita kan sudah tahu nih strukturnya. Sekarang bagaimana cara membuatnya? Nah, untuk cara membuatnya
itu tidak asal-asalan langsung kita membuat teks eksposisi. Di situ ada yang namanya kaidah penulisan. Jadi ada aturan-aturan langkah-langkahnya untuk membuat teks eksposisi. Nah, biar tidak lama-lama, Ibu langsung jelaskan saja ya langkahnya ya. Di sini langkah-langkahnya ada 6 langkah. Langkah yang pertama, kita harus menentukan topiknya dulu. Kira-kira kita membuat teks eksposisi ini topiknya mengenai apa? Kita temukan dulu topiknya apa. Kemudian kita lihat tujuannya apa. Nah, setelah kita tahu topik yang kita ambil itu apa dan tujuannya itu apa, lanjut ke tahap yang selanjutnya, yaitu memilih data. Kita cari data-data yang akurat, yang mana itu bisa digunakan untuk membuat teks eksposisi yang sudah kita tentukan topiknya. Nah, setelah ketiganya sudah ditemukan, lanjut lagi ke tahap selanjutnya, yaitu membuat kerangka. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, kerangka atau strukturnya ini. Itu yang pertama judul, kita buat judul, pernyataan umumnya, argumentasinya, dan penegasan ulangnya. Nah, setelah sudah dibuat kerangkanya, kita lanjut ke pembahasan atau pengembangan. Jadi dari struktur yang kita buat ini, kita kembangkan, kita buat lebih, kita kembangkan pembahasannya lebih detail. Karena kalau cuma struktur, biasanya ini hanya berisi poin-poinnya saja. Ini berisi poin-poin saja. Tapi kalau sudah melanjut ke sini, kita akan kembangkan lebih pesat lagi. Ya, kita kembangkan kata-katanya, bukan hanya poin-poin saja. Kita kembangkan menjadi suatu tulisan yang lebih detail seperti itu. Setelah itu kita beri kesimpulan mengenai tulisan tersebut. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya atau ada yang belum dimengerti? Paham, Bu. Mbak Iva gak mau bertanya? Cara membuat teks prosedur, apakah bisa dengan seperti membuat mie instan itu, Bu? Ya, itu kalau kita mau membuat itu termasuk ke teks eksposisi, teks prosedur yang proses ya. Jadi kalau yang proses ini isinya mengenai bagaimana cara membuat sesuatu, karena di sini nantinya akan berisi mengenai proses-prosesnya seperti itu. Ada lagi? Sudah? Sudah, Bu. Nah, karena sudah tidak ada yang bertanya, di sini Ibu punya contoh teks eksposisi. Nah, sebelumnya coba kalian bentuk beberapa kelompok. Ya, coba diikuti satu bangku saja. Ini silakan dibagikan. Ya. Nah, karena sudah dibagikan, silahkan diskusikan dengan teman sebangkunya. Kalian carilah pernyataan umum atau tesisnya dan alasan atau argumentasinya. Silahkan dicari, saya kasih waktu 15 menit. Silahkan. Baik, Bu. Bagaimana, sudah? Belum, Bu. Ya, karena belum semua ya. Belum. Ya,
Ya, karena ini waktunya juga sudah hampir habis ya, sebentar lagi selesai pelajarannya Ibu. Tidak apa-apa, tugasnya dibawa pulang, diskusikan sama temannya, cari tesis dan argumentasinya, silahkan. Nanti tugasnya dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan minggu depan. Baik, Sebelum Bu. saya akhiri, kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam